kami datang pada salib itu. Di sanalah kami melihat cinta-Mu yang luar biasa mengalir membaptismu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbanan bagi kami. Terima kasih. Pada saat hidup ini
Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Kristus. Selamat pagi, selamat kita memperingati kematian Yesus Kristus. Dan mari, sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya akan berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kupanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan kalau kami dapat lagi memperingati hari kematian-Mu untuk menebus dosa umat manusia, bahkan kami semua. Mari Tuhan, Engkau jelaskan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi kami semua, supaya kami dapat menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus telah berkorban di kayu salib oleh karena dosa dan pelanggaran kita semua. Sebab itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita masing-masing, kita tidak usah gentar ya dalam menghadapi situasi apapun. Yang kita pusatkan pikiran kita kepada pengorbanan Yesus. Dia berkorban untuk kita, Dia menanggung dosa kita, menanggung segala untuk kita, supaya kita boleh mengalami pembebasan. Itulah sebabnya pembacaan saya bacakan di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 dalam ayat yang ke-36 sampai 39. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana. Pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak si Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana perasaan Yesus Kristus pada waktu dia di Taman Getsemani mengalami kesedihan, gentar, ya. Seolah-olah duka dialami oleh Yesus pada waktu itu. Hatinya sedih, penuh ketakutan. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia. Dia bukan separuh manusia, separuh ilahi, tapi benar-benar manusia. Pada waktu itu merasa sedih, merasa susah. Di sini dikatakan, kalau kita baca suatu ayat di dalam Filipi pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya. Filipi pasal yang kedua, kalau saya baca di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, maka terdapat di situ dikatakan begini, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mengosongkan diri. Jadi dia keilahiannya dia lepas. Kekuatan kekuasaan daripada Allah di dalam dirinya itu lepas. Dia hidup sebagai manusia seperti kita. Sebab itu dia merasa sedih. Dia merasa goncang. Dia merasa ketakutan di dalam dirinya. Ya itu. Sebab itu di dalam keilahiannya dia kosongkan dirinya. Itu Tuhan. Kalau tidak begitu dia tidak bisa merasakan bagaimana dia di dalam dirinya itu sebagai manusia. Bagaimana dia mengalami penderitaan, bagaimana dia mengalami sengsara untuk menanggung segala perbuatan-perbuatan manusia, kejahatan manusia di bumi ini. Ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Allah itu baik. Sebab itu dia berikan anaknya yang tunggal supaya dia yang menebus dosa kita. Karena demikian Allah mengasihi si dunia. Diberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percayakan dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Alkitab mengatakan oleh karena dosa manusia, ya, hilang kemuliaan Allah. Kehadiran Allah undur dari manusia. Dalam Roma pasal 3 ayat 23. Sebab itu perlunya juru selamat. Perlunya umat manusia. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan. Hanya satu-satunya Yesus ada juru selamat. Sebab itu kita juga mau baca di dalam satu ayat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Saya mau bacakan itu juga. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, ini Yesus secara manusia. Apa Yesus tidak bisa berdosa? Yesus bisa saja berdosa, tapi dia tidak. Dia bertahan. Dia tidak mau. Perlu juru selamat. Tidak ada juru selamat lain di dalam dunia ini kecuali yang dikatakan Yesus. Ya, sebab itu pada waktu Yesus lahir namakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan isi dunia ini, termasuk saudara dan saya. Sebab itu pada pagi hari ini kita memperingati Yesus sebagai juru selamat, sebab tidak ada juru selamat lain. Karena di dalam Alkitab mengatakan, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan apa? Di dalam kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalam yang mengandung keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kenapa Yesus yang menjadi juru selamat? Sebab di dunia ini tidak ada juru selamat lain. Kenapa? Juru selamat itu syaratnya apa untuk menjadi juru selamat? Orang yang mau menjadi juru selamat harus orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya dia menjadi juru selamat. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 46 dikatakan, coba buktikan bahwa aku pernah berbuat dosa. Jadi untuk orang yang mau menjadi juru selamat, syaratnya tidak pernah berbuat dosa. Sebab itu hanya Yesus. Di dalam dunia ini semua telah pernah berbuat dosa. Roma tadi dikatakan, Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Sebab itu pada kesempatan pagi hari kita harus tahu
kita harus tangkap, kita harus mengerti. Kenapa Yesus menjadi juru selamat? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Musa? Kenapa bukan Elia? Dan lain sebagainya. Ya. Ada tertulis juga di dalam Matius 16 dikatakan bahwa Yesus bertanya, siapakah aku ini? Menurut kata orang siapa? Menurut kata orang bahwa dia adalah Elia, ya, dia adalah Yohanes, dia Yeremia, itu para nabi. Tapi pada waktu Petrus ditanya, pada waktu murid-murid ditanya, menurut kamu siapa aku? Engkau adalah Mesias. Itu di dalam Matius pasal yang ke-16. Mereka menurut kamu siapakah aku ini? Ya. Tetapi Petrus langsung menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang kudus. Nah, saudara-saudara, Mesias adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat lain kecuali Yesus. Nah, saudara-saudara, sebab itu saya katakan tadi bukan dari pihak nabi-nabi lain yang menjadi juru selamat kecuali Yesus. Di sini katakan, saya baca ya, Matius pasal 16, dikatakan ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Jadi yang berbicara itu Allah berbicara melalui Simon Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat, satu-satunya, tidak ada lain. Dan syaratnya daripada orang yang menjadi juru selamat, dia tidak mati selamanya. Yesus mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, itu. Dan Yesus itu tidak mati selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus, juru selamat. Dia adalah Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah guru. Orang menjadi juru selamat, dia harus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14, dia jadi juru selamat sebab dia adalah Tuhan. Dia adalah guru yang mengajar kepada murid-muridnya. Dan dia beserta sampai selama-lamanya. Tidak ada orang yang bisa menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai ke ujung bumi, tidak ada. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 20, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Tidak ada orang bisa menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan dia pada waktu dia bangkit, dia berkata, segala kuasa ada diserahkan kepadaku, baik di bumi ini, baik di dalam surga, ada di dalam tanganku. Luar biasa, saudara-saudara. Itulah dalam Matius pasal 28 ayat 18, segala kuasa, baik yang ada di bumi ini, baik yang ada di surga, ada di dalam tangannya. Tuhan itu luar biasa. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Tidak ada yang tandingannya. Segala kekuatan iblis pun dikuasai dia. Tuhan sendiri
berkuasa atas segala kuasa manusia, iblis. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Dia datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis yang mendatangkan bencana, iblis yang mendatangkan sakit penyakit, iblis yang mendatangkan huru hara, iblis yang mendatangkan kehancuran. Itu sebab itu Yesus datang untuk memberikan kepada kita kelonggaran, untuk mengampuni segala dosa kita. Karena Yesus waktu di kayu salib, dia disalibkan, dia mengatakan perkataan yang luar biasa yang belum pernah diucapkan oleh manusia yang disakiti. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34 dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan. Ada pengampunan, pengorbanan Yesus. Yesus sudah disakiti, sudah menderita, sudah sengsara, tapi masih mau mengampuni. Apakah saudara-saudara di sini juga? Saudara-saudara mau mengampuni seperti Yesus? Tidak ada kasih seperti Allah yang suka mengampuni. Kalau kita baca seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15, di situ apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bayangkan saudara-saudara, ya, Rasul Paulus, dia katakan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan dia mengaku bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Dia yang pernah membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Di dalam Kisah Rasul diceritakan pasal 7. Ya, saudara, dia adalah orang yang kejam, seorang pembunuh yang menyeret orang-orang Kristen masuk dalam penjara, menyiksa. Tetapi Tuhan menangkap dia. Dalam Kisah Rasul pasal 9, di situ diceritakan oleh ayat 3 dan selanjutnya bahwa Yesus menangkap dia. Bahkan dia dipakai menjadi alat. Kisah Rasul 9 ayat 15 dikatakan Tuhan menangkap dia, menjadikan alat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Begitu juga kita. Di kayu salib Yesus mengampuni dosa-dosa pelanggaran kita. Dia tidak ingat lagi dosa-dosa kita. Sebab itu kalau kita ada berdosa di hadapan Tuhan, ada pelanggaran di hadapan Tuhan, mengakulah. Karena Tuhan siap untuk mengampuninya. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, di situ dikatakan kita harus mengaku dosa dan pelanggaran kita apabila kita mau diampuni. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita ada salah, ada pelanggaran. Sebab dosa mengakibatkan bencana. Dosa mengakibatkan satu peristiwa yang melanggar firman Tuhan, yang mendapatkan satu musibah, yang mendapatkan sengsara. Sebab itu minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan siap untuk mengampuni. Tuhan mati di kayu salib, justru Dia menanggung segala dosa pelanggaran kita. Kalau kita membaca terus, kita ambil bagaimana Tuhan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada waktu di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-53. Di situ diceritakan
bahwa apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi di dalam nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus. Ya, di sini dikatakan di dalam ayat 3, ia dihina dan dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutupi mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia dihina, dihindari orang tidak mau lihat dia, penuh kesengsaraan dan biasa menderita. Sebab itu pagi hari ini Yesus menanggung sengsara, dihina, diolok, diejek, ditinju, diludahi. Bahkan Alkitab mengatakan dia dimahkotai duri, sengsara. Untuk apa dia datang di dalam dunia untuk sengsara? Karena untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya saudara dan saya itu tidak terus-menerus mengalami sengsara. Sebab itu di dalam ayat 4 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia mati di kayu salib itu bukan dia tanggung dia punya dosa, dia tanggung dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, kejahatan kita. Orang mengira dia itu memang terkutuk, bukan karena terkutuk karena kesalahannya, pelanggaran kita lah yang ditanggungnya. Dan kemudian di situ dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit apa yang melanda dalam kehidupan kita? Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus siap tanggung di dalam tubuhnya segala penyakit, segala penderitaan, segala sengsara. Katakannya, penyakit kita ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Penderitaan, masalah, musibah, pergumulan ditanggung oleh Yesus. Inilah kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk sengsara itu, untuk menderita itu, menanggung penyakit saudara, supaya saudara dan saya sehat, supaya saudara dan saya kuat, supaya saudara dan saya bersuka cita di dalam Dia. Nah, kemudian apa? Kesengsaraan yang dipikulnya. Sengsara. Apa sekarang ini keadaan kita ini bagaimana? Keadaan sengsara apa? Ekonomi, ya, saudara, sandang pangan, usaha macet semua. Sudahlah, kita tunggu. Kita berserah kepada Dia yang siap menanggung segala sengsara, siap menanggung apapun juga yang menjadi penderitaan kita di kayu salib Golgota. Itulah Yesus. Yesus bukan terus mati, dia sudah bangkit. Dia akan menanggung semuanya. Kalau Tuhan mengatakan dia tanggung seluruhnya. Dikatakan ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa manusia ditimpa dengan bencana kesalahan? Ada pelanggaran, ada pemberontakan kepada Tuhan, ada pemberontakan kepada Allah. Dosa itu pelanggaran, dosa itu perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Pagi hari ini, siapa yang pernah menyakiti hati Tuhan, jangan mempermainkan Tuhan. Kalau sudah kita tahu salah, jangan dibuat terus. Kalau kita tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan terus melakukan itu. Perbuatan-perbuatan jahat, itulah suatu dosa, mempermainkan Tuhan. Kalau mempermainkan Tuhan, akibatnya saudara tanggung. Sebab itu hari ini saya katakan di lewat firman Tuhan,
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilurnya itu pukulan-pukulan di dalam tubuhnya, menghancurkan punggungnya, menghancurkan tubuhnya. Itu bilur-bilurnya. Penyakit itulah, kesakitan itu yang dialami, itu adalah tanggungan yang menanggung semua penyakit penderitaan sengsara saudara dan saya. Sebab itu malam hari atau pagi hari ini, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia di sini kan diremukkan, hancur tubuhnya, hancur tubuhnya, sengsaranya. Tidak ada orang memperhatikannya. Dan kita baca di dalam ayat yang ke-7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang memguntingi bulunya. Ia tidak membuka mulutnya, diam. Haleluya. Haleluya. Saudara merasa sukacita? Dia sudah menang. Jadi pada pagi hari ini kita merasa sengsara Yesus menanggung dosa, kesalahan kita, pelanggaran kita. Sebab itu mari kita hidup dengan Tuhan. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saya tutup dalam satu ayat supaya saudara dan saya layak berjalan di dalam Tuhan. Di dalam pembacaan ini adalah ayat yang terakhir saya bacakan di dalam Roma pasal 6. Ya. Ayat 10 sampai yang ke-13. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, lalu satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu, saudara dan saya, memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan. Hiduplah kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita rasakan bahwa Tuhan Yesus mengampuni kita, menanggung segala penderitaan kita, sengsara kita hari ini, supaya kita kembali jangan lagi dikuasai oleh dosa, hiduplah bagi Allah untuk kemuliaan Allah. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini, supaya kita tetap bersukacita, tetap semangat, karena Tuhan sudah menanggung semuanya. Kita akan berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang dipanggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan kepada kami pada malam, pada pagi hari ini. Kami ucapkan syukur, terima kasih karena Engkau ada beserta dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, semua yang mendengarkan berita ini boleh merasakan bersukacita, boleh dibebaskan dari segala penderitaan sengsara dan segala hal-hal yang menyakitkan di dalam tubuh kita. Tuhan sudah tanggung semuanya, sehingga kita boleh berglori. Bila kami boleh berglori Tuhan, kami boleh bersukacita bersama-sama sidang Tuhan, karena Engkau lawat kami Tuhan, Engkau jamah satu persatu pada pagi hari ini, sehingga kami rasakan Tuhan benar-benar
kami orang-orang yang percaya, orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang dilepaskan, orang-orang yang dilindungi, orang-orang yang dijaga, orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara-saudara kami yang datang dalam kelemahan dipulangkan dengan kekuatan baru. Yang datang dengan sakit penyakit dipulangkan dengan kesembuhan yang luar biasa. Yang datang dalam keadaan krisis ekonomi, apa saja yang dialami, kesulitan, kesusahan, Tuhan tanggung, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya.